membongkar kebohongan Basuki Cahayapurnama. Tidak ada di KUA PPAS tentang beli tanah rumah sakit Sumber Waras. Yang ada cuma beli rumah sakit Sumber Waras. Jadi selama ini, ya nggak, rakyat mesti tahu. Basuki Cahayapurnama itu berbohong kepada masyarakat. Harus tahu. Jangan nggak tahu tuh. Oleh karenanya kita minta di sini agar cepat Pak Ahok ditangkap. Bisa saja tiap audit itu melakukan pembelaan ya, tetapi sepanjang itu tidak masuk ke ranah pengadilan maka pembelaan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami berlima dan memang untuk kasus itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami belum menentukan apa-apa. Itu yang terkait dengan pemberitaan mengenai Sumber Waras. Pertaruhan Ahok dan salah satu yang akan dipertaruhkan juga reputasi Ahok yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. BP katanya bersih, transparan, profesional. Tapi kemudian kasus Sumber Waras terjadi, BPK menuding ada indikasi penyelewengan. DPRD membentuk pansus, wakil ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh Sumber Waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur Sumber Waras ini akan membuktikan, satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Nah ini akan menjadi kesempatan. Misalnya tadi contoh si Haji Lulung. Dia tuh kayaknya nggak bisa baca apa buta huruf gitu ya. Di dalam KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras, ditulis tuh. Yang nggak ada prioritas untuk pendidikan di UPS, nggak ada. UPS nggak ada itu. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Ahok. Makanya dia bohong. Itu publik. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUA PPAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke Sumber Waras. Sumber Waras. Justru yang ada di dalam dokumen disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Itu memberi sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Terus apa lagi? NJOP katanya membeli. Makanya kita nggak mau bahas itu. Sekarang dengar. Itu harga NJOP kita beli. Lalu BPK mengatakan, Eftina tuh udah dipecat juga kok, Kepala BPK DKI. Karena meminta. Saya nggak tahu. Itu laporan ICW dia minta beli lahan. Itu semua udah bisa baca di media. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini. Ketika BPK yang memeriksa DKI, dia dalam undang-undang harus menyerahkan kepada saya loh. Masih minta konfirmasi kepada saya. Pernah nggak Eftina datang kepada saya? Yang ada inspektorat bilang kita dekatin. Sudah, akhirnya barang ini muncul. Dia kira saya takut. Lalu muncul langsung buat pansus. Pansus kirim ke KPK. KPK langsung kirim surat, waktu itu masih Taufikul Rahman, kepada BPK. Lakukan audit investigasi. Lalu mereka audit investigasi, panggil saya sampai 9 jam. Udah selesai, dia kirim balik ke KPK. Kirim balik ke KPK, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hasil audit itu ada kerugian negara. Nah kalau begitu, apakah KPK mau minta BPK audit investigasi lagi? Jadi sekarang kalau mau bicara jujur, KPK ya profesional cari saja. Saya lebih senang bawa ke pengadilan biar orang semua dengar. Anda yakin Anda bisa meyakinkan pemirsa Mata Najwa, siapapun yang hadir, Anda sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus Sumber Waras? Saya begitu kasar, begitu lawan semua orang, begitu putusin mau ke lawan, istilahnya tinggalin partai politik. Yang milih BPK partai politik ya, Komisi 11. Yang milih KPK juga Komisi 3 loh. Kalau Anda meragukan KPK, Komisi 3 panggil dong KPK.
Kalau sekarang kalau panggil saya bingung jawabnya. Kalau saya buka berita acara pemeriksaan, itu melanggar pidana. Itu namanya jebakan Batman dong, kalau Komisi 3 panggil saya. Ya kamu ragu ya tanya dia. Pak Ahok, karena kemudian ada banyak versi yang beredar. Ada versi yang menyebutkan seharusnya harga tanahnya bukan seperti itu. Begini, mereka yang nuduh kita ini sebetulnya itu dia itu dibilang goblok nanti tersinggung. Ya gitu kan? Saya ngerti pikiran mereka atau enggak. Mereka berpikir, mungkin oknum BPK berpikir, kamu mana berani sih lawan BPK? Institusi loh BPK. Saya mah nggak peduli. Kalau Tuhan ngaco juga gue lawan, masa Tuhan nggak mungkin ngaco. Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. Ya sederhana begitu. Kalau begitu, apakah kemudian konkretnya di Pak Ahok? Kalau Anda begini, Pak Ahok sebentar dulu. Itu tanah kan satu. Baik, pertanyaan saya Pak Ahok. Kalau memang Anda merasa hasil dari BPK audit investigasinya itu tidak tepat, apakah Anda akan membawa ke pengadilan, gugat ke Petun misalnya? Nggak bisa. Kita udah kirim surat kepada BPK, kepada Majelis Kehormatan. Periksa orang kamu nggak benar. Sampai hari ini Majelis Kehormatan BPK belum periksa, belum pernah lapor pada kita. Walaupun sudah diganti. Iya, belum periksa dan nggak pernah mengaku ganti dia masalah itu. Tadi ditantang oleh Ketua BPK, kalau memang tidak percaya audit BPK, kalau tidak percaya audit BPK, gugat saja itu ke Petun atau kemana? Kalau dia nggak percaya audit itu kan di ranah hukum. Harusnya kalimat itu ngomong ke teman-teman lo yang di Komisi 3. Kalau kamu nggak percaya audit BPK, kok sampai KPK bilang belum ketemu? Berarti audit BPK ada masalah dong. Sampai KPK mengatakan belum ketemu bukti. Niat jahat aja nggak ada. Nah kalau begitu, yang meragukan audit ini siapa? Komisi 3. Teman-teman Komisi 3. Anda mau datang tidak ke Komisi 3? Kalau panggil datang dong. Yang terhormat manggil nggak datang dihukum kamu. Ya datang dong. Coba Pak Riwala tetaplah di mata Najwa.